Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Etika Kristen. Nama saya Catherine Griselda Priscilia Hangge dengan NIM 25130020. Saya Carolus Paketame, NIM 25320037. Saya Jeffrey Ngulu dengan NIM 25310043. Topik yang akan kami bahas hari ini adalah masa reformasi. Pengertian etika Kristen. Etika Kristen adalah ajaran moral yang bersumber dari Alkitab dan berpusat pada ajaran Yesus Kristus. Dalam buku tersebut, etika Kristen menekankan pentingnya hidup dalam kasih, kejujuran, serta tanggung jawab dan dalam relasi Tuhan dan sesama. Bersumber dari Alkitab, etika Kristen tidak berasal dari pemikiran manusia, tetapi dari firman Tuhan. Artinya, Alkitab menjadi standar benar dan salah. Semua tindakan harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kedua, berpusat pada ajaran Yesus Kristus. Etika Kristen meneladani kehidupan Yesus seperti kasih, pengampunan, keadilan, dan kebenaran. Tiga, membentuk karakter dan moral. Etika Kristen tidak hanya teori tetapi bertujuan membentuk karakter manusia. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa manusia harus memiliki kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Etika Kristen membantu menghadapi tantangan moral dalam kehidupan akademik dan sosial. 4. Diterapkan dalam kehidupan nyata. Etika Kristen harus diwujudkan dalam tindakan seperti tidak mencontek atau kejujuran, bertanggung jawab dalam tugas, mengasihi sesama. Menjadi latar belakang reformasi. Reformasi muncul karena adanya penyimpangan dalam gereja. Ada tiga poin yang menjadi penyimpangan dalam gereja. Yang pertama, praktik penjualan indulgensi. Indulgensi adalah surat pengampunan dosa yang dijual oleh gereja kepada umatnya. Yang pertama. Yang kedua, umat diminta membayar sejumlah uang untuk mendapatkan pengurangan hukuman dosa. Yang ketiga, praktik ini dianggap menyimpang karena pengampunan dosa seharusnya berasal dari Tuhan melalui iman, bukan dibeli dengan uang. Yang ketiga, hal ini menunjukkan bahwa gereja lebih mementingkan keuntungan materi daripada nilai rohani. Yang keempat, pengampunan dosa diperdagangkan sehingga bertentangan dengan ajaran Kristen yang sebenarnya. Kita masuk dalam poin yang kedua, yaitu korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam gereja. Yang pertama yaitu banyak pemimpin gereja pada masa itu menyalahgunakan jabatan mereka. Kedua, pimpin gereja hidup mewah dan tidak mencerminkan kehidupan sederhana yang diajarkan Yesus. Yang ketiga, jabatan gereja sering digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti mencari kekayaan dan kekuasaan. Yang keempat, gereja lebih berperan sebagai lembaga politik daripada lembaga rohani. Pimpin gereja tidak lagi menjadi teladan sehingga nilai etika Kristen menurun. Termasuk dalam poin yang ketiga yaitu kurangnya pengajaran Alkitab kepada umat. Nah, pada masa itu Alkitab tidak mudah diakses oleh masyarakat umum. Pertama, yang kedua, Alkitab hanya tersedia dalam bahasa Latin yang tidak dipahami oleh sebagian besar umat. Yang ketiga, pengajaran agama yang disampaikan oleh gereja pengajaran agama hanya disampaikan oleh gereja sehingga umat bergantung sepenuhnya pada penafsiran pemimpin gereja. Yang keempat, akibatnya banyak umat yang tidak memahami ajaran yang benar. Yang kelima, umat tidak memiliki kesempatan untuk belajar langsung dari firman Tuhan sehingga mudah disesatkan. Situasi ini mendorong lahirnya gerakan pembaruan yang ingin mengembalikan gereja pada kebenaran firman Tuhan. Yang berikut, prinsip etika Kristen masa reformasi. Gerakan reformasi membawa perubahan besar dalam pemahaman etika Kristen. Prinsip-prinsip utama antara lain: yang pertama, sola scriptura atau hanya Alkitab. Etika Kristen harus didasarkan pada firman Tuhan, bukan tradisi manusia. Ini menegaskan bahwa Alkitab menjadi standar utama moralitas. Yang kedua, sola fide atau hanya iman. Keselamatan diperoleh melalui iman kepada Kristus, bukan melalui perbuatan atau praktik keagamaan tertentu. Yang ketiga, kehidupan yang kudus dan bertanggung jawab. Reformasi menekankan bahwa setiap orang yang percaya
harus hidup benar dan di hadapan Tuhan dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, kesetaraan manusia di hadapan Tuhan. Semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan, sehingga etika Kristen menekankan keadilan dan penghargaan terhadap sesama. Relevansi etika reformasi bagi mahasiswa Kristen. Dalam konteks mahasiswa, nilai-nilai etika reformasi sangat relevan, antara lain, yang pertama, kejujuran akademik atau tidak mencontek atau plagiarisme. Yang kedua, tanggung jawab dalam belajar. Yang ketiga, integritas dalam kehidupan sosial. Yang keempat, kasih dalam relasi dengan sesama. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan etika Kristen yang membentuk mahasiswa berkarakter, bermoral, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Kesimpulan dari materi ini, etika Kristen masa reformasi merupakan pembaruan moral yang berakar pada firman Tuhan. Reformasi menekankan bahwa kehidupan orang percaya harus didasarkan pada Alkitab, iman kepada Kristus, dan diwujudkan dalam tindakan nyata. Nilai-nilai tersebut tetap relevan hingga saat ini, terutama bagi mahasiswa Kristen dalam pembangunan karakter yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Materi yang kami dapat sumbernya dari Pasaribu, Sanggul, Sitorus Ester, Sihombing, Rosbun Pendidikan Etika Mahasiswa Kristen, Jawa Barat, Widina Medina Utama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.